Anda bisa bayangkan jumlah penduduk di Indonesia di tahun 2021 itu sebesar 272 juta kurang lebih. Sedangkan jumlah konsultan pajak yang ada di Indonesia itu kurang lebih 6.500. Ini kan tidak seimbang jika dibandingkan jumlah penduduk yang cukup besar untuk memberikan jasa konsultasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan jumlah konsultan pajak yang hanya 6.500 ditambah jumlah pegawai DJP. Ini adalah kesempatan emas bagi Anda yang ingin tertarik, berminat, berkarir untuk menjadi seorang konsultan pajak. Jadi, menurut hemat saya, sepanjang negara Republik Indonesia ini mengandalkan pendapatan negara dari sektor pajak, maka sepanjang itu pun Indonesia membutuhkan seorang konsultan pajak. Jadi ini adalah peluang terbesar bagi Anda yang ingin tertarik menjadi seorang konsultan pajak. PR Anda adalah bagaimana caranya Anda sampai pada titik menjadi seorang konsultan pajak sehingga Anda bisa menerbitkan izin praktek konsultan pajak. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana peluang dan tantangan menjadi seorang konsultan pajak di masa mendatang. Apakah cukup menjanjikan untuk 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. WhatsApp. Sebelum kita membahas topik tersebut, bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Dan bagi Anda yang saat ini lagi bingung, lagi nggak mau tahu harus tanya ke siapa, sudah tanya ke kantor pajak tapi belum nemu juga hasilnya yang tepat. Nah, ini adalah video yang tepat untuk Anda tonton karena di sini saya akan memberikan jasa konsultasi secara gratis kepada Anda semua mengenai perpajakan. Banyak program-program yang saya sudah jalankan terkait dengan perpajakan. Yang pertama yaitu saya memberikan jasa konsultasi perpajakan secara gratis. Mungkin Anda akan temukan di luar sana banyak sekali konsultan pajak yang mungkin tidak memberikan jasa konsultasi secara gratis atau setiap orang akan dicas per jam, per 2 jam, dan seterusnya. Kalau di sini saya akan memberikan full tanpa bayar sepeser pun. Anda bisa konsultasi kepada saya secara gratis. Yang kedua, saya juga membuka magang untuk atau PPL untuk tugas akhir mahasiswa atau mahasiswi baik jurusan D3 ataupun S1. Selanjutnya saya juga membuka magang prabayar 3-6 bulan khususnya mahasiswa, mahasiswi, staf perusahaan atau praktisi atau dosen yang ingin menjadi seorang praktisi di bidang perpajakan atau yang ingin menjadi seorang konsultan pajak. Saya juga membuka dengan partner saya yaitu pelatihan perpajakan. Di antaranya ada pelatihan brevet pajak A dan B. Jadi Anda bisa ikut dalam program pelatihan brevet pajak A dan B ini kurang lebih bisa ditempuh sampai 2-3 bulan. Selanjutnya saya juga membuka pelatihan privat atau les untuk 1 orang. Di pelatihan ini saya akan membongkar semuanya bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor semua aspek perpajakan terkait dengan perusahaan yang sedang dia jalankan. Kemudian saya juga membuka untuk pelatihan staf perusahaan, lembaga, instansi, dan seterusnya ya. Jadi perusahaan bisa mengirimkan orang-orang yang mereka percayai untuk di training kepada saya. Kemudian saya juga membuka in-house training minimal 3 orang ya, bisa mahasiswa, bisa staf perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu program yang kedua saya juga membuka yaitu pendampingan pajak bulanan perusahaan atau orang pribadi untuk semua all tax seperti PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 25, PPh pasal 29, atau yang ingin mengajukan suket PP 55 tahun 2022 dengan tarif 0,5% bagi UMKM yang menggunakan NPWP pribadinya sebagai kegiatan usahanya. Nah, saya juga membuka pelaporan SPT orang pribadi atau badan tahunan ya. Kemudian juga saya membuka tax review dan tax planning perusahaan. Jadi tax review ini hanya akan mereview laporan keuangannya, mana saja akun-akun yang memiliki potensi harus dan akan terhutang pajak.
Selanjutnya saya juga membuka pendampingan untuk klarifikasi kasus seperti SP2DK, surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh kantor pajak. Kemudian selanjutnya ada juga pengajuan restitusi kelebihan pembayaran pajak ya, baik kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai ataupun pajak penghasilan. Nah, di sini juga saya ada pengajuan penghapusan atau pengurangan sanksi di bidang perpajakan atau STP. Jadi setiap pajak yang kurang dibayar atau belum dibayar yang sudah lewat jatuh temponya, maka akan diikuti dengan diterbitkannya STP atau surat tagihan pajak oleh kantor pajak. Oleh sebab itu, WP diberikan hak untuk mengajukan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi di bidang perpajakan. Bagaimana cara Anda berkonsultasi dengan saya mengenai perpajakan? Anda dapat konsultasi secara gratis dengan saya di nomor WA 0878 0184 4680, atau misalkan Anda juga ingin bertatap muka atau bertemu langsung dengan saya, maka silahkan Anda bisa WA ke saya H-1 lah ya. Kita buat janji temu dulu kapan harinya kita bisa bertemu. Nah, saya kira jika Anda ingin melakukan tatap muka itu akan lebih optimal karena saya bisa mengedukasi Anda secara langsung dan mengetahui apa yang menjadi permasalahan perpajakan Anda. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung ke topik materinya. Pertama, saya akan menyampaikan dasar hukum menjadi seorang praktisi atau konsultan pajak. Jadi tidak elok, tidak bagus kalau kita membahas segala sesuatu di bidang perpajakan jika tidak ada dasar hukum yang memayunginya. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya diatur juga dalam PMK Nomor 229 Tahun 2014 tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa. Jadi warga negara Indonesia selain bisa menjadi seorang konsultan pajak, warga negara Indonesia juga bisa ditunjuk sebagai kuasa ya. Kuasa dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak. Selanjutnya yang keempat ada PMK 111 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 175 tahun 2022 tentang konsultan pajak. Selanjutnya ada juga Perdirjen Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 13 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi konsultan pajak. Nah, di sini saya akan fokus untuk membahas poin nomor 4 dan nomor 5 yaitu PMK 111 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 175 tahun 2022 tentang konsultan pajak dan Perdirjen 2015. Agar pilihan Anda semakin mantap untuk memilih profesi ini sebagai praktisi ataupun menjadi seorang konsultan pajak, ada baiknya di sini saya akan menjelaskan dulu ya terkait dengan data wajib pajak di tahun 2021. Jadi jumlah populasi penduduk Indonesia di tahun 2021 itu kurang lebih sekitar 272 juta. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sekitar 27,6 juta. Sedangkan untuk badan yang terdaftar sekitar 2,48 juta di tahun 2021. Nah, jika angka ini kita bandingkan dengan jumlah konsultan pajak yang terdaftar di DJP, itu adalah sekitar 6.046 orang per tanggal 25 November tahun 2021. Kemudian kita bandingkan juga nih dengan jumlah pegawai pajak di DJP ada sekitar 45.382 orang di tahun 2021, kurang lebih seperti itu ya. Maaf apabila mungkin datanya tidak akurat ya. Jadi kita sekarang akan rasiokan wajib pajak versus konsultan pajak. Jadi yang pertama saya akan rasiokan konsultan pajak versus wajib pajak. Konsultan pajak versus wajib pajak, jika kita bandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, dalam konteks ini yang terdaftar yang telah memiliki NPWP. Jika saya bandingkan konsultan pajak versus wajib pajak, maka 1 banding 4.985 orang. Artinya, satu konsultan pajak bisa memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada 4.985 orang. Wow, ini cukup besar sekali ya. Kemudian jika saya bandingkan Piskes, PS atau versus wajib pajak, yaitu satu Piskes, satu pegawai pajak melayani sekitar 662 orang ya. Ini yang telah memiliki NPWP.
Nah, sekarang saya akan juga bandingkan dengan jumlah penduduk ya. Di sini saya sampaikan bahwa jumlah penduduk tidak semuanya memiliki NPWP. Jadi sebenarnya kurang akurat sih kalau kita ingin bandingkan konsultan pajak atau Piskes PS penduduk. But no problem lah. Ini hanya rasio, ini hanya perbandingan supaya kalian bisa paling tidak ada bayangan nih. Oh, ternyata menjadi atau peluang untuk menjadi seorang praktisi atau konsultan pajak itu masih besar. Peluangnya masih besar dibutuhkan oleh Indonesia ini. Jadi di sini saya bandingkan konsultan pajak versus penduduk, yaitu kurang lebih satu konsultan pajak bisa melayani jasa konsultasi perpajakan kepada masyarakat kurang lebih 41.955 masyarakat. Wow, ini gila sih, besar banget ya. Tapi itu saya sampaikan kepada kalian bahwa tidak semuanya masyarakat atau penduduk Indonesia ini memiliki NPWP, karena di sini kan juga udah tercampur semua ya, yang dari usia dini bahkan sampai yang tua. Kemudian saya juga bandingkan antara pegawai pajak versus penduduk. Di sini sekitar satu pegawai pajak akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 6.033 orang. Nah, ini dia rasio konsultan pajak versus wajib pajak. Saya kira apabila Anda menyimak apa yang saya sampaikan, mungkin akan terbesit dalam pikiran Anda bahwa wah, ternyata peluang ini menjadi seorang konsultan pajak masih besar peluangnya ya. Masih sangat besar peluangnya untuk Anda menjadi seorang praktisi atau konsultan pajak. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan kepada kalian yaitu sebaran konsultan pajak di berbagai daerah. Jadi di provinsi mana saja sih tempat konsultan pajak itu banyak? Misalkan mereka itu di provinsi mana yang jumlahnya cukup banyak. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah konsultan pajak yang terbanyak itu berada di daerah DKI Jakarta ya. Ini yang paling nomor pertama di DKI Jakarta. Yang kedua ada di Jawa Barat. Yang ketiga ada di Jawa Timur. Yang keempat ada di Banten. Yang kelima ada di Bali. Kemudian yang keenam ada di Jawa Tengah. Sedangkan yang ketujuh di Sumatera Utara. Ini adalah 7 ranking provinsi atau daerah-daerah yang konsultan pajaknya sudah lumayan cukup banyak ya. Jadi sedangkan untuk daerah-daerah yang lain itu semacam Papua itu hampir tidak ada, Ibu Bapak, hampir tidak terisi ya di Papua di sini. Apalagi di Lombok, ini masih cukup kecil sekali ya untuk di Lombok. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan kepada Anda sebaran konsultan pajak berdasarkan jenjang atau level sertifikasi mereka. Jadi yang terlihat di sini berdasarkan data dari DJP bahwa yang terdaftar tadi yang saya sampaikan sekitar 6.046 orang. Sedangkan yang paling dominan, paling banyak yang sudah menyelesaikan sertifikasi konsultan pajak mereka yaitu ada di level A dan level B ya, sekitar 2.000 dan level B sekitar 2.300, level A sekitar 2.100. Selanjutnya, di sini saya akan menegaskan kepada Anda bahwa apa sih sebenarnya perbedaan definisi antara konsultan pajak, kemudian wajib pajak, kemudian Piskes atau pegawai pajak. Nah, di sini saya akan tegaskan bahwa definisi dari seorang konsultan pajak itu adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Nah, jadi jelas di sini fungsi utama seorang konsultan pajak yaitu memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan orang pribadi maupun badan. Nah, itu adalah fungsi utamanya, pekerjaan utama seorang konsultan pajak. Selanjutnya, apa sih definisi dari seorang wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak atau pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban sesuai perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari Piskes. Kalau kita melihat dari Kamus Bahasa Indonesia, sebenarnya Piskes itu tidak ada pengertian istilah Piskes ya. Tapi kalau misalkan Anda browsing di Google Piskes itu, maka artinya adalah kantong uang atau keranjang uang. Jadi definisi dari Piskes ini adalah pegawai atau pejabat pemerintah atau ASN lah, atau pegawai negeri yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Jadi tugasnya untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak ya, bukan siapapun yang menjadi wajib pajak maka akan dilakukan pemungutan pajak oleh Piskes.
Oke, memberikan sosialisasi serta edukasi dan layanan administrasi di bidang perpajakan dan urusan perpajakan lainnya. Tentunya di sini banyak sekali tugas dari seorang pegawai pajak itu akan di mapping atau disortir atau dibagikan sesuai dengan tupoksi tugas dan fungsi mereka masing-masing beserta jabatan mereka masing-masing. Nah, di sini saya coba untuk ilustrasikan klarifikasi data. Jadi di dalam ilustrasi ini ada seorang wajib pajak, ada seorang pegawai pajak, dan ada seorang konsultan pajak. Yang di sebelah kiri itu adalah seorang wajib pajak, sedangkan yang di sebelah kanan itu seorang Piskes atau pegawai pajak, sedangkan yang berada di tengah itu adalah konsultan pajak. Ini ilustrasi ketika seorang konsultan atau wajib pajak memberikan klarifikasi atas SP2DK, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Biasanya akan terjadi seperti ini ya. Kita akan duduk di sebuah meja, kemudian di situ akan diisi oleh wajib pajak, konsultan, dan juga ada seorang pegawai pajak di situ, AR-nya ataupun kasihnya. Nah, kita bisa lihat, saya akan lebih memfokuskan kepada seorang konsultan pajak. Kenapa di sini seorang konsultan pajak berada di tengah? Ya, kenapa dia berada di tengah? Karena di sini tugas atau fungsi dari seorang konsultan pajak itu sebagai penengah, ya, sebagai menjembatani atau jembatan antara wajib pajak dan Piskes atau pegawai pajak. Jadi posisi seorang konsultan pajak memberikan atau menjembatani kepentingan dari wajib pajak dan kepentingan dari Piskes atau pegawai pajak. Nah, di sini seorang konsultan pajak akan memediasi apakah jumlah pajak yang diminta oleh seorang pegawai pajak sesuai dengan hitungan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini juga akan disampaikan kepada wajib pajak apakah siap untuk membayar atau melaporkan pajak yang belum dibayar. Nah, di sini konsultan pajak akan memastikan apakah semua penghitungan dari wajib pajak ataupun dari pegawai pajak sudah sesuai dengan koridor aturan perpajakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan persyaratan menjadi konsultan pajak. Nah, mungkin ini adalah bagian materi yang Anda tunggu-tunggu ya. Apa saja sih persyaratan menjadi seorang konsultan pajak itu? Ini adalah poin kita. Ini adalah poin yang akan kita bahas dalam video kali ini ya. Nah, untuk persyaratan menjadi seorang konsultan pajak, yang pertama, wajib pajak atau konsultan harus menyampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, atau konsultan pajak nanti juga akan menyampaikan melalui aplikasi SIKOP, yaitu Sistem Informasi Konsultan Pajak, dengan dokumen sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh seseorang yang sudah memiliki sertifikasi konsultan pajak untuk memperoleh izin praktek konsultan pajak. Jadi gini ya, saya akan sampaikan kepada Anda, untuk memperoleh izin konsultan pajak itu kalian harus mendaftarkan diri di aplikasi SIKOP, Sistem Informasi Konsultan Pajak. Yang pertama, ada kurang lebih sekitar 1-10 lah ya yang harus kalian siapkan. Yang pertama, saya bacakan daftar riwayat hidup atau pengalaman kerja. Nah, ini nanti juga akan disiapkan formatnya seperti apa. Sudah jelas, sudah terlampir di PMK 175 tahun 2022 ya, tentang konsultan pajak. Kalian bisa lihat di sana formatnya, draftnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu riwayat pendidikan. Nah, siapa saja sih yang bisa mendaftarkan untuk memperoleh izin praktek konsultan pajak? Yang pertama, orang yang telah memiliki ijazah minimal D3 perpajakan atau D3 akuntansi, maka mereka bisa mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Sedangkan yang kedua adalah untuk S1, maka S1 di sini tidak ada batasan. Semua jurusan bisa mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak sepanjang yang bersangkutan memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Yang ketiga yaitu memiliki sertifikat privat pajak A dan B. Jadi di zaman saya kemarin itu saya menggunakan ijazah D3 perpajakan untuk mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, di sana juga kemarin saya wajib untuk mengupload sertifikat privat pajak A dan B.
Nah, saya nggak tahu ya kalau untuk S1 apakah wajib untuk melampirkan brevet pajak A dan B atau tidak. Nanti saya akan sampaikan di video selanjutnya. Yang ketiga yaitu fotokopi sertifikat konsultan pajak yang telah dilegalisasi oleh panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak. Dan usia sertifikat maksimal 2 tahun. Artinya, apabila Anda telah lulus dan memperoleh sertifikat konsultan pajak, maka selambat-lambatnya Anda harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin praktek paling lambat 2 tahun. Jika terlambat, Anda bisa berpotensi untuk ujian ulang lagi ya. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Jadi segerakan, kalau memang Anda sudah memiliki sertifikatnya, segeralah daftar di aplikasi Sikop. Nah, yang ketiga ini menurut saya yang paling berat ya, fotokopi sertifikat konsultan pajak ya. Kalau ijazah di 3 perpajakan akuntansi mungkin Anda bisa penuhilah dengan kuliah, dengan brevet juga Anda bisalah ikut brevet di asosiasi yang kurang lebih 2-3 bulan. Tapi kalau untuk yang poin ketiga ini adalah untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak ini, itu perlu perjuangan ya teman-teman. Saya sampaikan kepada Anda, itu perlu perjuangan waktu, tenaga, pikiran, dan juga materi. Kita akan mengorbankan semuanya untuk memperoleh sertifikasi konsultan pajak ini ya. Nah, di dalam untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak ini, paling tidak akan ada 3 level yang dapat kalian lalui. Ada 3 jenjang. Yang pertama ada level A, level B, dan level C. Nanti pun akan saya jelaskan ya level A, level B, dan level C ini seperti apa. Di sini saya akan menekankan dan menegaskan kepada kalian ya, untuk mendapatkan sertifikat konsultan pajak itu tidak gampang ya teman-teman. Jadi banyak juga praktisi teman-teman saya yang sekarang sudah menjadi bisa dibilang praktisi lah ya, tapi belum memiliki izin ya. Dia sebagai praktisi bahkan sudah ikut tes sampai 2-3 kali, itu juga nggak lulus-lulus menjadi konsultan pajak, atau nggak lulus-lulus untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak. Bahkan dia sudah frustasi, sudah bilang, wah aku kayaknya udah nggak mau deh ikut ujian sertifikasi, soalnya aduh susah sekali tesnya gitu ya. Jadi memang itulah cobaannya. Setiap tantangan itu pasti ada cobaannya, dan di belakangnya pasti akan ada apresiasi atau hadiah yang luar biasa bagi kita yang sudah lulus. Nah itulah. Jadi jangan menggampangkan di sini. Kalau kalian ingin ikut ujian sertifikasi konsultan pajak, kalian harus mempelajari 6 hal ya. Karena 6 hal inilah yang nanti akan menjadi materi yang diujikan dalam ujian sertifikasi konsultan pajak itu. Yang pertama, saya sampaikan di sini secara garis besar. Yang pertama ada KUP ya, ada KUP, kemudian ada PPh Potput ya, PPh pasal 21, 23 dan seterusnya. Yang ketiga ada PPh OP, pelaporan SPT orang pribadi. Yang keempat ada PBB pertambangan dan seterusnya. Yang kelima ada pajak pertambahan nilai. Di sana nanti kalian akan mengidentifikasi atau menginput transaksi yang ada fakturnya gitu ya. Jadi di sana ini paling ribet nih. Paling ribet itu pajak pertambahan nilai ini ya, yang kelima. Yang keenam, kalian akan diujikan untuk kode etik ya, kode etik konsultan pajak. Menurut saya yang paling berat di sini itu semuanya berat ya. Jadi semuanya berat kalau kalian tidak belajar ya. Semuanya berat kalau kalian tidak belajar. Tapi kalau kalian sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ujian, untuk 6 ujian yang akan dites dalam ujian sertifikasi ini, saya kira mudah-mudahan kalian akan mendapatkan kemudahan ya untuk menyelesaikan 6 ujian itu. Kalau kalian tanya bagaimana pengalaman saya dalam mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak itu, dari 6 mata ujian ini mana yang paling menguras tenaga dan pikiran, terutama untuk hitung-hitungan. Jujur, kalau saya boleh jujur kepada kalian, yang paling menguras tenaga pikiran itu di PPN sih ya. PPN sama PPh Potput itu banyak jebakan. Kalau di PPh Potput ini banyak sekali jebakan ya. Jebakannya banyak sekali di situ PPh Potput. Karena ada PPh pasal 21, 23, pasal 4 ayat 2 dan seterusnya. Dan juga pajak pertambahan nilai kita harus ngitung secepat mungkin. Di Potput juga kita harus ngitung secepat mungkin, karena kita akan dikasih cash atau kasus semacam menghitung PPh pasal 21.
you know lah bagaimana cara menghitung PPh pasal 21, kertas kerjanya yang panjang lebar itu kita harus siapkan penghitungan itu secara matang sebelum kita mengikuti ujian ini gitu. Nah, yang ketiga juga yang mungkin paling berat itu PBB ya, PBB atau pertambangan, karena jujur saya belum pernah selama ini dapat klien untuk pertambangan ya. Jadi ya secara praktek mungkin jarang kita lakukan. Jadi memang real kita harus belajar dari buku ya, dari kasus yang ada di dalam sebuah buku. Oke, itu yang paling sulit menurut saya untuk kalian gapai untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak. Tapi saya yakin bagi kalian yang serius, yang benar-benar ingin menjadi konsultan pajak, tentu ini tidak akan menjadi kesulitan buat kalian. Bahkan ini akan menjadi mudah bagi kalian yang ingin menjadi seorang konsultan pajak. Itu yang ketiga, syarat yang ketiga. Sekarang saya syarat keempat, yaitu kalian harus memperoleh SKCK. Ya ini gampang lah ya. Kalau SKCK kan tinggal kita buat aja, sehari udah jadi kita buat di kepolisian ya. Kemudian yang kelima, kalian harus pas foto terakhir berwarna latar belakang putih. Nah ini gampang juga, kalian bisa foto, tinggal foto cepret udah jadi. Kemudian yang keenam itu ada KTP, itu gampang sekali. KTP kalian semua ada, sudah ada ya KTP kita. Kemudian juga untuk kalian, Anda harus memiliki NPWP. Nah untuk NPWP kan tinggal daftar aja ya, tinggal daftar di Erek Pajak udah jadi tuh NPWP. Yang kedelapan ada surat pernyataan tidak terikat bekerja sebagai pegawai negeri sipil ataupun pegawai BUMN ataupun pegawai badan usaha milik daerah ya. Jadi ada surat pernyataan bahwa kita bukan seorang pegawai negeri, kita bukan seorang pegawai BUMN atau BUMD. Yaitu surat pernyataannya nanti juga akan disediakan draftnya di PMK 175 tahun 2022 tentang konsultan pajak. Yang kesembilan yaitu ada fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak. Jadi ini adalah SK surat keputusan yang diterbitkan oleh asosiasi tempat kalian terhimpun, tempat kalian mendaftar. Jadi nanti akan ada sekitar 4 asosiasi yang sudah resmi ada di Indonesia ini ya. Nah, di situ nanti ketika kita sudah gabung dengan salah satu asosiasi, maka kita akan diberikan surat keputusan atau SK ya. Nah, SK inilah nanti yang akan kita upload di Sikop. Kemudian yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini adalah terkait dengan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Nah, yang nomor 10 ini juga pun sudah disiapkan draftnya ya. Jadi formatnya sudah ada, tinggal kalian isi saja tuh udah jadi. Nah, kurang lebih di sini ada sekitar 10 persyaratan yang kalian harus benar-benar siapkan. Artinya 10 persyaratan ini sudah ready, sudah ada di meja kalian, sudah ada di lemari kalian. Nah, dari 10 ini saya hanya menekankan ada sekitar 2 poin, 2 syarat yang paling berat. Yang pertama tadi riwayat pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu fotokopi sertifikat konsultan pajak. Karena kalau kalian hanya memiliki sertifikat privat pajak A dan B, itu tidak bisa digunakan untuk memperoleh izin praktek konsultan pajak jika kalian belum lulus ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, menurut saya yang paling berat di sini adalah untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak agar kita bisa memperoleh izin praktek konsultan pajak. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda supaya Anda paham apa sih perbedaan antara sertifikat privat pajak A dan B dengan sertifikat konsultan pajak ya. Jadi untuk sertifikat privat pajak A dan B biasanya diselenggarakan oleh salah satu asosiasi yang telah memiliki izin untuk membuka pelatihan privat pajak A dan B. Sedangkan untuk sertifikat konsultan pajak itu memang langsung di bawah Menteri Keuangan ya, diterbitkan langsung oleh Komite Penyelenggara Sertifikasi Ujian Konsultan Pajak ya, jadi berbeda. Jadi kalau Anda hanya memiliki privat atau sertifikat privat pajak A dan B, Anda belum bisa mendaftar untuk memperoleh izin praktek sebagai konsultan pajak. Tapi sertifikat privat pajak A dan B ini sebenarnya sudah bisa menjadi indikator bahwa Anda telah memiliki kompetensi di bidang perpajakan, tetapi Anda tidak bisa mengeluarkan izin praktek konsultan pajak. Tapi no problem, misalkan Anda hanya memiliki sertifikat privat pajak A dan B, sebenarnya Anda
sudah bisa memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak ya sebenarnya, tapi kekurangannya hanya saja Anda tidak bisa memiliki izin praktek. Nah, sedangkan untuk sertifikat konsultan pajak itu adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Komite Penyelenggara Pelaksana Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Nah, inilah sertifikat yang bisa kita gunakan untuk mengeluarkan izin konsultan pajak ya. Jadi itulah perbedaannya ya antara sertifikat brevet pajak A dan B dengan sertifikat konsultan pajak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 level jenis sertifikat seorang konsultan pajak. Yang pertama ada sertifikat A, yang kedua ada sertifikat B, yang ketiga ada sertifikat C ya. Sertifikat A atau izin praktek tingkat A ini yaitu untuk seorang konsultan pajak hanya bisa memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada orang pribadi dalam negeri ya. Jadi hanya memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada orang pribadi dalam negeri. Sedangkan untuk orang pribadi dari luar negeri atau warga negara asing secara aturan kode etik tidak bisa memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada mereka. Kemudian yang kedua yaitu izin praktek tingkat B. Nah, izin praktek tingkat B ini adalah sertifikat yang menunjukkan keahlian kompetensi seseorang yang bisa memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada orang pribadi di dalam negeri dan juga kepada badan atau perusahaan di dalam negeri. Selanjutnya yaitu izin praktek tingkat C ya. Tingkat C ini adalah level yang tertinggi ya gitu ya. Level yang di atas gitu. Jadi ini adalah sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang konsultan pajak yang dapat memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada satu orang pribadi dalam negeri dan juga orang pribadi luar negeri yang datang ke dalam negeri ke Indonesia itu bisa. Kemudian perusahaan di dalam negeri dan perusahaan di luar negeri atau perusahaan dari luar negeri yang mendirikan badan atau BUT atau PMA di Indonesia. Maka sebenarnya secara aturan yang dapat memberikan konsultasi perpajakan untuk PMA yang ada di Indonesia ini adalah apabila seorang itu telah memiliki izin praktek tingkat C. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban seorang konsultan pajak. Di sini paling tidak sesuai dengan pasal 17 per 13 tahun 2015 ada 8 yang menjadi kewajiban seorang konsultan pajak. Yang pertama, memberikan jasa sesuai dengan undang-undang perpajakan. Yang kedua, mematuhi kode etik konsultan pajak. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan atau PPL yang diselenggarakan oleh asosiasi tempat konsultan pajak terhimpun. Yang keempat, menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak ya. Jadi yang kita laporkan adalah klien-klien kita yang telah kita berikan jasa konsultasi perpajakan. Yang kelima itu memberitahukan secara tertulis ke DJP setiap perubahan data diri konsultan pajak. Jadi misalkan konsultan pajak berubah alamat izin prakteknya, tempat prakteknya, dan berubah juga izin praktek levelnya dari A ke B, jadi harus disampaikan secara tertulis melalui SIKOP ya. Yang keenam yaitu memberitahukan secara tertulis ke DJP setiap perubahan asosiasi konsultan pajak. Jadi di sini misalkan konsultan pajak juga bisa berpindah-pindah ya, dari 4 asosiasi itu mereka bisa memilih. Misalkan di tahun pertama dia di asosiasi A nih, kemudian ingin pindah ke asosiasi B, itu no problem, bisa-bisa aja. Nah, itu harus disampaikan. Yang ketujuh yaitu mendokumentasikan surat kontrak perjanjian dengan wajib pajak. Misalkan kita memberikan jasa konsultasi kepada orang pribadi ataupun perusahaan, itu kan kita biasanya ada MOU ya, ada perjanjian kerjasama. Nah, inilah yang akan kita dokumentasikan sebagai bukti bahwa kita itu adalah konsultan dari wajib pajak tersebut. Yang kelima, kita harus menyetujui publikasi data konsultan pajak dari nama, alamat tempat praktek, NPWP, dan seterusnya. Dan itu nanti bisa kita submit di aplikasi SIKOP, Sistem Informasi Konsultan Pajak. Supaya video ini tidak panjang, dan saya juga khawatir nanti Anda juga bosan ya menonton video ini karena terlalu panjang pembahasannya, maka saya akan lanjutkan untuk next video. Saya akan membahas terkait dengan jasa apa saja sih sebenarnya yang diberikan oleh seorang konsultan pajak itu kepada wajib pajak. Saya akan bahas di video selanjutnya.
Bagi Anda yang tertarik atau minat untuk menjadi seorang praktisi di bidang perpajakan atau menjadi seorang konsultan pajak, dan apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe Andi Matalata Channel. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk Anda semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, itu adalah kekurangan dari diri saya. Karena saya manusia biasa, tempatnya semua segala kekurangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.